Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurhayati. Saya dari mahasiswa TPAP Angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba untuk mereview jurnal dengan judul Lipid Compositional Changes and Oxidation Status of Ultra High Temperature Treated Milk. Kita mulai, yaitu review jurnal. Sebelumnya ada nama saya Rahma Nurhayati dan nomor induk mahasiswa saya. Nah, di sini ada jurnal yang saya ambil yang akan review, yaitu Jurnal Lipid Compositional Change and Oxidation Status of Ultra High Temperature Treated Milk, di mana jurnal ini diambil dari publisher Lipids in Health and Disease pada tahun 2019. Nah, pada review jurnal ini ada 4 bahasan pokok. Yang pertama adalah latar belakang, metode, terus hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Yang pertama latar belakang dari jurnal tersebut yaitu di mana susu yang diperlakukan dengan treatment UHT atau ultra high temperature yang dipanaskan secara singkat dengan suhu yang sangat tinggi yang kemudian akan menghasilkan produk susu yang steril selama penyimpanan. Nah, walaupun selama penyimpanan ini dianggap steril, namun dalam jangka waktu yang panjang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi reaksi oksidasi pada susu tersebut. Nah, oksidasi ini dapat terjadi pada lipid, di mana dapat menyebabkan pembusukan pada susu UHT tersebut. Sehingga jurnal ini untuk mengetahui bagaimana oksidasi pada susu UHT selama penyimpanan tersebut. Kemudian ada metode. Yang pertama adalah komposisi susu dan profil asam lemak. Namun sebelumnya pada jurnal ini kita menggunakan bahan yaitu susu mentah, susu yang dilakukan treatment UHT, kemudian susu yang disimpan selama 30, terus pada hari ke-60 dan juga pada hari ke-90. Yang pertama yaitu ada komposisi susu dan profil asam lemak, di mana komposisi susu ini ditentukan pada laktosa, sedangkan untuk penentuan profil asam lemak ini ditentukan dengan gas kromatografi mass spektroskopi atau GCMS, di mana sampel susu yang akan kita uji yaitu akan dianalisis dengan cara dikeringkan terlebih dahulu di atas natrium sulfat anhidrat yang kemudian ditambahkan 2 ml larutan hidrogen klorida 15% dalam metanol. Kemudian akan ditambahkan 2 ml air deionisasi dan HPLC grade N heksana yang diperlukan setelah sampel dimasukkan dalam box pemanas. Yang selanjutnya dengan dimasukkan sampel ke dalam mesin vortex pada 2000 rpm selama 2 menit. Yang kedua yaitu ada trigliserida, di mana penentuan trigliserida ini dilakukan dengan menggunakan gas kromatografi and mass spektroskopi GCMS, hampir sama dengan yang pertama, namun dengan cara menginjeksikan sampel yang sudah siap sebanyak 1 mikroliter melalui autoliquid sampler atau ALS. Preparasi sampel susu ini dilakukan dengan memanaskan di atas natrium sulfat anhidrat juga dan dilarutkan ke dalam 1 ml N heksana setelah sampel tersebut kering. Kemudian yang ketiga yaitu ada aktivitas lipase, di mana aktivitas lipase dalam sampel susu ini ditentukan dengan metode tritasi pH statis dan dinyatakan dalam mikromol, yaitu jumlah asam amino base yang dilepaskan dari gliserida oleh lipase dalam 1 ml sampel. Yang keempat yaitu ada asam organik, di mana penentuan asam organik dalam sampel susu dilakukan dengan menggunakan HPLC. Untuk mengekstraksi asam organik, sampel susu UHT ini dicampur dengan asam sulfat 10 mikromolar dengan perbandingan 4:1 yang diikuti dengan sentrifugasi pada 5000 rpm selama 10 menit. Kemudian supernatan disaring pada kertas saring Wattmann nomor 1 dan diinjeksikan ke dalam HPLC yang dilengkapi dengan kolom penukar ion. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode untuk oksidasi lipid, yaitu oksidasi lipid ini ditentukan menggunakan thiobarbiturik asid reaktif substan atau TBARS, di mana ini sampel harus dihomogenisasi terlebih dahulu selama 15 detik yang sebelumnya telah dilakukan preparasi dengan menambahkan 3,86% HClO4 dan 5 mikroliter butilat hidroksi toluena dalam etanol.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada periode induksi. Penentuan periode induksi ini dilakukan dengan cara mengekstraksi sampel sebanyak 2,5 gram dengan laju oksigen diatur pada 120 derajat Celcius dan 21 per jam. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi sensorik, di mana evaluasi sensorik sampel yang digunakan adalah evaluasi dari warna, rasa, dan bau dari susu yang dilakukan di laboratorium dengan suhu 25 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu ada analisis statistik, yaitu analisis statistik ini di mana hasilnya dari setiap metode dilaporkan sebagai min plus minus standar deviasi dengan untuk estimasi perbedaan nyata antar perlakuan digunakan uji jarak berganda Duncan yang di mana data dianalisis pada perangkat lunak SAS 9.1. Kemudian ini untuk yang selanjutnya yaitu hasil diskusi, di mana dengan hasil diskusi yang metode pertama yaitu untuk komposisi kimia susu UHT mentah dan perlakuan UHT. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini, di mana dari susu mentah dan juga hingga susu yang pada hari ke-90 dapat dilihat untuk lemak mengalami untuk susu mentah yaitu 4,58, untuk UHT yaitu 3,52, untuk susu UHT yang disimpan selama 30 hari yaitu 3,51, 3,45 untuk hari ke-60 dan 3,41 untuk hari ke-90, dan selanjutnya teman-teman bisa melihat. Nah, dapat dilihat bahwa pH susu UHT akan menurun selama penyimpanan jangka panjang. Hal tersebut berlaku juga untuk kandungan SNF, lemak, protein, dan juga untuk acidity-nya, di mana menunjukkan penurunan secara tidak nyata yaitu atau selisih antar hasil tersebut tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu untuk hasil profil asam lemak. Di sini teman-teman bisa melihat untuk tabel tersebut bahwa konsentrasi asam lemak pada rantai pendek yaitu pada C4, C6, dan C8 seterusnya hingga rantai panjang itu mengalami penurunan selama perlakuan UHT atau perlakuan ultra high temperatur. Kemudian konsentrasi asam lemak rantai pendek susu mentah dan UHT ini sebesar 10,49% dan 9,62% dari hasil jurnal, sedangkan perlakuan UHT menyebabkan hilangnya sekitar 8,3% asam lemak rantai pendek. Dan dapat dilihat juga pada hari ke-30 ini tidak terlihat penurunan nyata atau dikatakan selisihnya itu tidak terlalu banyak. Sedangkan pada penyimpanan pada hari ke-60 dan hari ke-90 terlihat bahwa terjadi perubahan yang besar dalam profil asam lemak, di mana selisihnya ini lebih besar. Kemudian suhu yang tinggi selama penyimpanan juga dapat mempercepat oksidasi pada susu UHT, sehingga semakin lama susu disimpan, maka konsentrasi asam lemaknya ini juga akan mengalami penurunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu profil trigliserida. Ini teman-teman bisa lihat untuk tabelnya, mungkin terlalu kecil tapi semoga terlihat, di mana perlakuan penyimpanan selama 60 dan 90 hari menyebabkan perubahan yang signifikan, sedangkan sampel susu UHT dengan umur 30 hari menunjukkan perubahan yang tidak signifikan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri dari tabel bahwa hasil profil trigliserida tersebut untuk susu UHT mentah, segar, dan disimpan yang pada penyimpanan selama 60 dan 90 hari menyebabkan perubahan yang signifikan, sedangkan sampel susu UHT dengan umur 30 hari menunjukkan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Nah, faktornya itu dapat diakibatkan sebagai katalis untuk hidrolisis trigliserida seperti panas, kelembapan, ion logam, dan lipase dapat mengaruhi profil trigliserida dengan perlakuan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa lihat lagi, ini masih sama yaitu untuk profil trigliserida susu UHT, jumlah trigliserida berbanding terbalik dengan kandungan asam lemak bebas, di mana semakin tinggi kandungan asam lemak bebas, maka jumlah trigliserida semakin rendah.
Pembentukan asam lemak bebas ini yang tinggi ini dapat terjadi karena perlakuan UHT ortodoks yang dapat memutuskan ikatan antara asam lemak dan gliserol. Sehingga jika asam lemak bebasnya tinggi, maka trigliseridanya akan rendah. Kemudian yang selanjutnya itu untuk hasil asam organik. Teman-teman bisa melihat di sini ada tabel juga bahwa selama perlakuan UHT, laktosa mengalami beberapa perubahan kimia dalam pembentukan asam format, asam pirufat, asam asetat, dan juga beberapa asam lain yang dapat meningkatkan keasaman susu UHT. Kualitas susu mentah, pemeriksaan termal, dan kondisi penyimpanan dapat mempengaruhi konsentrasi asam organik dalam susu UHT. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada oksidasi lipid. Dalam penelitian ini, asam lemak bebas bilangan peroksida, bilangan anisidin, dan DNA terkonjugasi ini digunakan sebagai parameter untuk mengukur oksidasi lipid pada susu mentah dan susu UHT. Hasil penelitian menunjukkan kadar asam lemak bebas sampel susu mentah dan susu UHT umur 90 hari masing-masing adalah 0,08%, 0,9%, dan 0,9% menurut dari data jurnal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas masih di bawah batas maksimum yang telah ditentukan oleh Uni Eropa, yaitu sebesar 0,2%. Kenaikan bilangan peroksida disebabkan oleh pemecahan asam lemak menjadi produk oksidasi. Hasil penelitian menunjukkan kadar asam lemak bebas sampel susu mentah dan susu UHT umur 90 hari jadi masing-masing ini bisa dilihat dari hasil tersebut untuk peroxide value bahwa untuk susu mentah dan susu UHT ini masih tidak ada selisih yang terlalu panjang atau besar, sedangkan selama penyimpanan dari hari ke-30, hari ke-60, dan untuk hari ke-90 ini bilangan peroksidanya semakin besar. Kemudian yaitu untuk oksidasi lipid yang selanjutnya yaitu untuk bilangan anisidin. Nilai anisidin digunakan untuk mengukur jumlah aldehid terutama dua alkena yang dihasilkan selama proses autooksidasi. Nilai anisidin susu mentah dan susu UHT umur 90 hari bertepuk adalah 3,59 dan 12,73. Dapat dilihat juga bahwa jika susu disimpan lebih lama, maka anisidin juga semakin besar. Kemudian untuk oksidasi lipid selanjutnya yaitu untuk nilai konjugat Dennis atau Dennis terkonjugasi. Estimasi produk oksidasi primer yang dihasilkan selama penyimpanan suhu UHT ditentukan dengan menggunakan DNA terkonjugasi. Nah, nilai DNA terkonjugasi ini berpengaruh oleh perlakuan UHT. Tapi dapat selanjutnya yaitu periode induksi. Ini metode yang selanjutnya, hasilnya yaitu dapat dilihat di tabel bahwa periode induksi digunakan untuk memperkirakan indeks stabilitas oksidatif lemak dan minyak. Masa induksi susu mentah, UHT, dan susu simpan berkolerasi kuat dengan bilangan peroksida dan profil asam lemak. Masa induksi dipengaruhi oleh adanya antioksidan selama sistem pangan. Nah, dalam susu ini, susu mengandung beberapa antioksidan seperti yang terkandung dalam kasein, protein W, asam amino, dan sebagainya. Nilai periode induksi yang lebih rendah menunjukkan melemahnya sistem antioksidan susu selama penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aktivitas lipase. Penurunan peningkatan aktivitas lipase berkorelasi dengan profil trigliserida dan asam lemak bebas. Dalam bilangan ini nilai rata UHT secara signifikan dapat dalam rata aktivitas lipase pada susu mentah adalah 0,73 plus minus 0,06 mol per mililiter. Perlakuan UHT secara signifikan dapat menurunkan aktivitas lipase sampai dengan 0,44 plus minus 0,03, kemudian 0,95 plus minus 0,07, dan 1,14 plus minus 0,9 mol per mililiter. Sedangkan aktivitas lipase sampel UHT yang disimpan selama 30, 60, dan 90 hari adalah 0,95 plus minus 0,07 dan 1,14 plus minus 0,09 mol per mililiter. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Dari hasil jurnal ini atau penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa profil asam lemak dan trigliserida dari sampel susu mentah dan susu UHT umur 60 hari berbeda nyata satu sama lain atau memiliki selisih yang lumayan cukup besar.
Selama penyimpanan, aktivitas-aktivitasnya terus meningkat, ini menyebabkan terjadinya transisi dan profil trigliserida serta pembentukan asam lemak bebas. Nilai peroksida berkorelasi kuat dengan periode induksi dan sampel yang memiliki bilangan peroksida lebih rendah menunjukkan periode induksi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Secara keseluruhan, periode induksi dapat digunakan untuk penilaian stabilitas oksidatif susu UHT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mungkin teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.